kalau misalnya polisi di Indonesia mah, ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik, 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan, nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya. Jangan marah, ini fakta polisi Indonesia ya, polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel yang tak menentu arah ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi-lagi baru-baru ini di tanggal 2 kemarin viral satu kasus di mana menghilangkan nyawa salah satu daripada bos rental ya, yang dilakukan oleh para komplotan penggelapan mobil sewa. Jadi ini namun di sini kita akan membahas bukan soal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penjenayah-penjenayah tersebut, akan tetapi kita akan lebih membahas mengenai tentang SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia yang banyak mendapat komentar ya dari beberapa kalangan publik ya, setelah melihat kejadian dan kesaksian daripada anak si korban bahwa pada saat itu mereka ditolak pendampingan oleh Polsek Cinangka ya. Aduh, ini kayak gimana ya guys ya? Gimana menurut kalian ya, di saat entah bagaimana ya kita memerlukan pendampingan terhadap pihak kepolisian dalam keadaan kita darurat ya? Apakah harus membuat surat pernyataan atau membuktikan bahwa kita adalah salah satu pelapor atau kayak gimana ya? Ini sangat disayangkan ya. Kalau coba mungkin pada saat itu pihak kepolisian tegas dan tangkas menerima aduan daripada rakyat ya, kemungkinan kasus ini tidak akan terjadi ya guys. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di ini keterangan dari Kapolsek Cinangka ya guys, yang tapi sudah diperiksa menurut dengan keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian si Anyar dia berhenti sekitar 15 sampai 20 menitan. Wah, ini keterangan inisiatif kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampir ke Polsek Cinangka itu, kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Sudah bapak saya ngomong kenapa tidak bisa, ini kan polisi mengayomi masyarakat. Jadi buntut kasus ini banyak beragam komentar yang diberikan oleh daripada kalangan publik, baik dari rakyat Indonesia sendiri yang mengatakan bahwa ada kecurigaan bahwa kemungkinan kita harus melapor ke pihak kepolisian itu harus kita membayar duit sedemikian, ataupun ada yang komentar sedemikian ya, harus memasang SOP-nya dengan nilai-nilai ya sedemikian yang diterapkan sesuai dengan keadaan kita untuk melapor ya. Akan tetapi di sini saya lebih membahas bagaimana ya perbedaan yang sangat jauh ketika pihak kepolisian
Republik Indonesia dengan kepolisian luar negara, contoh seperti Taiwan dan beberapa negara ASEAN lainnya. Dan kemudian saya juga mungkin ingin bercerita tentang mengenai pengalaman pribadi saya yang ada di Malaysia mengenai cepat dan tangkas suatu pihak kepolisian daripada negara Malaysia sendiri. Jadi ini sebelum kita lanjut ya, kita membahas bagaimana polisi Malaysia, polisi luar negara ataupun negara-negara lainnya dalam menanggapi suatu keluhan-keluhan atau laporan rakyatnya dengan cepat dan tangkas dalam keadaan 5 menit ya. Jadi kita akan lebih membahas kronologi daripada Polsek Cinangka menolak pendampingan Ilyas Abdurrahman ya, korban yang didor oleh salah satu penjenayah di Tol Tangerang Merak. Mari kita dengarkan seksama ya bersama kronologi dan kejadiannya guys ya. Jadi Polsek Cinangka disebut menolak untuk mendampingi Ilyas Abdurrahman, korban yang didor di rest area Tol Tangerang Merak saat ia mencoba mengambil kembali mobil rentalnya. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa korban penembakan di rest area Tol Tangerang Merak belum membawa laporan resmi terkait kejadian itu. Selain itu, petugas sempat mengira bahwa Ilyas beserta timnya adalah perwakilan leasing yang hendak mengambil mobil. Ini alasan daripada pihak kepolisian atau Polsek daripada Cinangka ya guys ya. Jadi karena LP atau laporan polisinya belum ada, terusnya. Yang kedua itu dikira kita in leasing, ujar anak Ilyas Rizky saat ditemui di TPU Mekarsari dalam Raja Kabupaten Tangerang. Ya, yang dilansir di Kompas TV pada tanggal 3 bulan 1 2025. Rizky mengaku sangat kecewa atas penolakan pendampingan yang disampaikan Polsek Cinangka, padahal pihaknya telah membuktikan jelas bahwa mereka bukan dari leasing nih. Ya, mereka sudah membuktikan namun pihak kepolisian menolak, bahkan ada yang menyuruh mereka kejar sendiri itu pelakunya mobilnya sendiri ya. Mereka disuruh untuk melakukan sendiri, tindakan sendiri tanpa pengawalan ya. Seharusnya ini ada aduan masyarakat kayak gini, cepat-cepat polisi itu melakukan tindakan yang supaya tidak terjadi apa-apa di ini ya, atau penghakiman sendiri seperti yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya ya. Kami sudah infokan bahwa ini mobil rental, mobil pribadi, dan kami bawa bukti kepemilikan lengkap BPKB, STNK, dan kunci tuturnya. Kompas TV.com telah menghubungi polisi untuk menginformasi kejadian tersebut, namun sampai berita ini ditayangkan, polisi belum memberitakan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Kami mohon waktu dulu, kata Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Darmawan, dilansir dari Kompas TV ya. Anak pertama korban penembakan di rest area Tol Tangerang Merak, Aga Muhammad, 26 tahun, menjelaskan peristiwa berawal saat seorang pria bernama Ajat menyewa mobil Honda Brio pada 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, 2 dari 3 perangkat GPS yang terpasang di mobil sewaan itu dipotong. Agam bersama ayahnya dan tim rental mobil kemudian mulai melacak keberadaan kendaraan tersebut dan akhirnya menemukan di daerah Pandeglang. Setelah menemukan mobil Brio di pertigaan Saketi, pelaku sempat menodongkan senjata api sambil mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Situasi semakin kacau saat sebuah mobil Sigra hitam yang diduga rekan pelaku menabrakkan kendaraannya ke tim rental tersebut. Jadi ini sangat memang berbahaya ya guys ya. Kedua mobil Brio dan Sigra kemudian kabur setelah kami melanjutkan pengejaran menggunakan GPS hingga ke daerah Anyer. Di sana kami meminta pendampingan dari Polsek terdekat, tetapi mereka tetap menolak meski kami menjelaskan situasinya terang agam. Pengejaran berlanjut hingga rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, di mana mobil Brio akhirnya berhenti. Di sana tim rental berhasil menangkap salah satu pelaku. Namun ketegangan kembali meningkat ketika rekan pelaku yang mengendarai mobil Sigra muncul kembali sambil membawa senjata api ya. Terjadi tembakan sekitar 4-5 kali. Saya dan beberapa tim sempat kabur mencari perlindungan terang agam.
Dalam insiden tersebut, Ilyas Abdul Rahman dan seorang tim rental Ramli terkena tembakan. Ilyas mengalami luka di dada, tangan, sedangkan Ramli terluka di tangan hingga tembus ke perut. Ayah saya masih kuat saat awal dibawa ke IGD, tetapi kondisinya terus menurun dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa penembakan di rest area Tol Tangerang Merak itu. Jadi ini sangat membingungkan ya guys ya. Dimana apa tugas kepolisian sebenarnya? Tugas kepolisian Indonesia. Apakah kita harus menyalurkan dana dulu sekian-sekian baru mereka bergerak? Ya, ini sangat jauh berbeda dengan pihak-pihak kepolisian yang ada di luar negara. Contohnya negara-negara tetangga kita, baik itu daripada Singapura, Malaysia, Brunei, atau sampai ke Taiwan sana. Dan mungkin tanpa basa-basi kita akan melihat reaksi-reaksi yang dilakukan tanggapan beberapa rakyat Indonesia yang berada di luar negeri yang membandingkan kinerja pihak kepolisian Indonesia dengan polisi luar negeri. Jom kita saksikan guys. Jadi guys, itu dia keterangan daripada Kapolsek Cinangka tadi yang menyatakan bahwa sesuai prosedur, dia harus melalui prosedur. Tapi yang kami pertanyakan Pak, ini adalah tugas Bapak sebagai pihak kepolisian atau pihak keamanan dalam suatu negara yang digaji oleh uang rakyat, ya? Atau apakah tapi rakyat Indonesia tidaklah heran dengan semua perilaku-perilaku, ataupun kalau disebut oknum ya sudah terlalu banyak ya guys, tidak bisa lagi dibilangkan oknum, dan ini sudah menjadi lumrah dan menjadi mereka dijadikan lahan bisnis ya, dimana kalau ada rakyat yang melapor atau membuat laporan kepada pihak kepolisian atau ke kantor polisi, yang utamanya kalau ada duit cepat ditanggapi, kalau tidak ada memang diabaikan begitu saja. Bahkan ini kejadian di sini lagi yang viral sekarang ini, malahan personel tersebut dari Polsek Cinangka menyuruh untuk mengejar sendiri pelaku penggelapan mobil tersebut. Ini sangat disayangkan ya guys, di mana kenapa kita harus bersuara membandingkan dengan negara-negara lain ya. Contoh yang dialami oleh banyak warga negara Indonesia yang melihat sendiri kejadian atau pihak kepolisian luar negara dalam menanggapi keluhan-keluhan rakyatnya atau laporan-laporan rakyatnya. Sekejap saja, mereka itu di mana-mana ada ya guys, di area mana-mana itu mereka ada. Contohnya, saya menyatakan ini adalah pihak kepolisian di negara Malaysia ya guys ya. Di mana pihak kepolisian Malaysia itu memang benar-benar top banget ya. Mereka tak mengira itu jam berapa, pagi atau subuh ataupun siang, lagi apa, kalau mereka sudah ditelepon dalam keadaan darurat tanpa harus pergi ke kantor polisi dulu ya, mereka tinggal telepon, rakyat di sini tinggal telepon, ada keluhan, terus dalam 5 menit mesti sampai itu pihak kepolisian tanpa mempertanyakan salah apa semua. Intinya di pihak kepolisian di Malaysia itu menanganinya secara cepat. Urusan untuk mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar nanti di pihak nanti di kantor polisi ya. Itu baru namanya salah satu pihak keamanan yang bisa menjaga ketentraman dan nyawa daripada rakyatnya sendiri ya. Akan tetapi beda halnya yang terjadi dengan Indonesia guys ya. Nih kalau kita ceritakan lagi, saya beda-bedakan lagi dengan pihak aparat keamanan Indonesia dengan Malaysia, nanti lagi dikatakan saya sebagai apa ya, terpulang lah pihak-pihak netizen mengatakan saya sebagai apa. Akan tetapi ini yang pernah saya alami dan saya melihat sendiri kejadian-kejadian yang ada di Malaysia. Contoh ya, seperti ini tak perlulah ada case sampai mengancam nyawa atau kayak gimana. Contoh ya di Malaysia ya, seperti tetangga kita ribut ya, kita tidak merasa nyaman atau merasa terganggu, kita bisa menelpon pihak kepolisian, pihak berwajib untuk datang menenangkan mereka atau istilah memberi teguran lah. Dalam 5 menit itu mereka sampai. Bukan hanya saja rakyatnya ya, keluhan-keluhan. Jadi di Malaysia itu mereka disediakan untuk panggilan darurat yaitu 9999999 akan disambungkan di mana keluhan Anda. Contoh mungkin Anda memanggil bomba atau tim penyelamat,
bisa saja mereka sambungkan, kemudian kalau memerlukan pihak kepolisian keamanan, nah terus disambungkan. Itu bukan saja kepada khusus rakyat Malaysia, tapi siapapun yang berada di dalam Malaysia, baik warga asing atau siapapun, kalau memerlukan khidmat mereka, ya pertolongan dari mereka, tinggal menelpon 99 dan 5 menit area tersebut. Sebab di area-area tersebut itu sudah ada tempat-tempat mereka, dan pihak kepolisian itu selalu mengadakan perondaannya. Makanya tidak jarang di Malaysia itu pihak-pihak penjenayah tidak terlalu leluasa dan bahkan cepat ditangkap ya, karena pada saat mereka melakukan penjenayah itu pihak kepolisian kebetulan berada di situ, ya cepat dan tangkas tanpa harus berpikir dulu masalah dia betul-betul pencuri atau tidak. Nanti melalui penyelidikan. Ini yang sangat kita sayangkan di Indonesia ya guys ya, bahwa dimana sudah lumrah kita membuat laporan di pihak kepolisian harus mendahulukan uang daripada ini ya. Jadi yang perlu kita pertanyakan, apa sebenarnya tujuan mereka menjadi polisi? Apakah untuk lahan bisnis ataupun untuk ya kayak gimana ya? Padahal tujuan negara membuat suatu institut kepolisian atau keamanan dalam negara itu seperti polisi untuk menjaga dan melayani masyarakat. Sedangkan moto daripada pihak kepolisian itu melayani dan menjaga rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi dengan layanan yang kayak gimana ya guys, yang perlu kita pertanyakan selama ini. Jadi memanglah 98% saya boleh katakan rakyat Indonesia memang tidak percaya lagi dengan kepolisian Republik Indonesia, di mana terlalu banyak kasus ya yang melibatkan mereka-mereka ini ya. Bukan hanya saja dibilangkan oknum, akan tetapi kalau dikumpulkan mungkin sudah berbatalion-batalion, puluhan batalion bisa disatukan mereka para penjenayah melakukan atau mengatasnamakan jabatan mereka ya guys ya. Jadi di sini guys ya, saya juga pernah mengalami suatu peristiwa di mana di Malaysia pada saat itu saya lagi duduk di rumah, tiba-tiba ada yang datang dan mencurigakan ya. Setelah saya amati memang sangat mencurigakan, dia keliling rumah itu mengetahui entah cari apa, ditanya tak tahu. Akhirnya saya kontak polis ya. Dengan 5 menit, itu 5 menit polisi Malaysia itu langsung sampai di tempat guys, bayangkan ya. Dan orang itu berhasil ditangkap, akan tetapi dengan alasannya dengan memetik, mencari daun ubi. Sementara di samping rumah saya itu memang ada daun ubi yang saya tanam sendiri, kita tanam di situ ya untuk sayur-sayuran. Akan tetapi kalau benar-benar ya diikutkan salah. Akan tetapi hari itu juga saya katakan tak apa, saya maafkan dia lah, bukan tak maulah untuk memperpanjang cerita masalah itu. Jadi dia dibebaskan dan diberi teguran. Nanti 1 kali lagi memang akan masuk lokap atau penjara guys. Jadi mungkin ya guys ya, terpulang pendapat kalian ya, kalau saya selalu membesar-besarkan negara Malaysia, karena pada dasarnya saya alami sendiri dan melihat sendiri banyak perbedaan-perbedaan, terutama ya yang inilah pihak kepolisian, layanan pihak kepolisian atau keamanan dalam suatu negara itu terhadap rakyatnya sangat jauh berbeda guys ya. Mungkin sampai sini dulu guys video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Apapun tanggapan kalian mengenai video ini silakan komen di bawah. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.